Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Nah, Marvin, tahun ini banyak hal yang terjadi di tanah air. Dalam satu tahun ini, berbagai peristiwa yang membanggakan nama Indonesia pun terjadi pada tahun ini. Betul. Nah, salah satunya kita simak bersama pemirsa, satelit karya anak bangsa yang berhasil meluncur pada Oktober lalu dan siap mengorbit di luar angkasa. Kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Five, four, three, two, one. Engine full power and liftoff of CRS-26. Go Falcon and happy Thanksgiving ISS. Surya Satelit One atau SS-1 adalah nama satelit nano pertama karya mahasiswa Indonesia yang berhasil mengangkasa. Usai sukses mengangkasa dengan menggunakan roket SpaceX Falcon 9 CRS-26 yang lepas landas pada 27 Oktober 2022 dini hari lalu, roket yang mengangkut SS-1 terbang menuju International Space Station atau ISS. Satelit direncanakan akan masuk ke tahap deployment atau mulai mengorbit pada pertengahan Januari 2023 mendatang. Nantinya, satelit hasil tangan 6 mahasiswa Surya University yang terdiri dari Setra Yoman Prahyang, Afik Herdika Sulistia, Roberto Gunawan, Muhammad Zulfa Diahul Haq, Heri Steven Mindarno, dan Suhandinata ini akan berfungsi sebagai sistem informasi, di mana satelit diperuntukkan menjadi media komunikasi dalam bentuk pesan singkat. Selain itu, SS-1 juga berfungsi sebagai pendeteksi bencana alam yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Misinya sebenarnya mengirimkan teks via radio. Dalam bahasa awamnya, kita mengirimkan teks via radio. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kalau misalnya terjadi suatu bencana di suatu tempat sehingga tidak terdapat koneksi di lokasi tersebut, kita bisa menggunakan satelit ini untuk mengirimkan teks, status di lokasi kondisinya gimana sih gitu, butuh bantuan apa atau butuh support apa dari orang-orang lain gitu. Nah, dan ini bisa dari seluruh Indonesia. Nah, itu hal-hal yang Surya Satelit 1 coba lakukan dan coba capai untuk membantu bangun infrastruktur informasi di Indonesia. Masa operasi SS-1 akan memakan waktu selama 1 tahun, terhitung sejak dilontarkan di ISS. Selama 1 tahun operasional inilah, satelit dikaji untuk melihat keberhasilan fungsinya. Untuk kalau mungkin idealnya secara komersial memang ada setelah 1 tahun, lanjut terus ya, operasional muncul lagi gitu ya. Kalau dari kami mungkin selama 1 tahun itu operasional dan lebih bertujuan untuk ke pengkajian dari satelitnya ini. Sebenarnya apakah satelit yang pertama ini berfungsi nggak sih? Dan benar-benar performanya bagus nggak sih di space gitu? Karena Indonesia ini belum punya kita heritage untuk desain satelit CubeSat. Keberhasilan satelit SS-1 ini merupakan kebanggaan pertama bagi Indonesia. Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Dr. Ing Wahyudi Hasbi menuturkan, capaian ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa anak-anak Indonesia sudah siap masuk ke teknologi tinggi. Nah, ini menarik ya. Jadi anak-anak muda kita itu ternyata menunjukkan bahwa mereka itu sangat siap ya. Jadi mereka dengan knowledge yang mereka punya, kemudian dengan aspek milenialnya mereka ya, bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan teknologi begitu. Dan itu yang menarik karena biasanya kalau kita lihat ya, anak-anak muda sekarang kan lebih banyak ke software development segala macam. Tapi ternyata mereka juga masuk untuk sisi hardware yang kelasnya itu high teknologi ya. Dan ternyata mereka mampu gitu. Untuk masa depan Indonesia, keberhasilan peluncuran satelit SS-1 diharapkan mampu memberi motivasi bagi pengembangan satelit di perguruan tinggi Indonesia. Nah, ini menarik ya. Jadi dengan BRIN sekarang kita memang lebih banyak ke arah riset ya. Tetapi selain hasil riset yang kita miliki, tentu ini kan menambah tabungan pengetahuan kita untuk teknologi tinggi. Dan kita juga tentu dengan adanya BRIN, kita sekarang mendorong anak-anak muda kita untuk masuk terlibat lebih dalam ke dalam arah risetnya. Nah, yang menarik lagi bahwa di BRIN kita juga mendorong tumbuhnya startup. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah kita udah bisa mendorong beberapa startup yang bergerak untuk bidang space, untuk bidang satelit begitu ya, dan sekarang mereka sedang tumbuh. Nah, kita mengharapkan yang lainnya juga akan muncul lagi gitu.
sebagai mentor ya pasti harus memberikan semangat ya dan memberikan jalan keluar gitu. Tapi yang paling penting adalah mereka tidak boleh menyerah. Karena siapapun begitu menyerah maka tidak perlu lagi membicarakan masalah udah selesai dengan sendirinya karena bubar gitu ya. Tapi kalau dengan tidak menyerah maka kita bisa melihat akan ada pintu terbuka di sana. Dan pesan saya mereka seharusnya dengan pengalaman yang sekarang itu harus menjadi industri baru. Industri satelit baru Indonesia. Harapan saya cuma itu. Tim Liputan Media Group Network.